Selanjutnya ya, kita juga melakukan uji metode di lapangan untuk mengetahui seberapa siap informasi dapat diperoleh dan ditransfer. Kemudian mendeteksi kesulitan pada pengumpulan data dan prosedur yang ada. Kemudian mendeteksi kesulitan pada pertanyaan spesifik dengan instrumen yang dipergunakan ya teman-teman. Karena ada beberapa pertanyaan yang sangat spesifik sehingga nanti menyulitkan ketika kita misalnya melakukan proses wawancara gitu ya. Atau misalnya menggunakan kosakata yang biasanya dimengerti oleh para medis, sedangkan masyarakat umum itu tidak terlalu familiar dengan kosakata tersebut. Maka kita harus menyesuaikan lagi sehingga nanti instrumennya bisa digunakan kayak gitu. Kemudian dapat menguji dan membandingkan dari beberapa pendekatan yang mungkin tidak layak pada skala yang besar. Mungkin pada saat kita melakukan pengumpulan data ya di komunitas yang kecil itu cocok, tapi belum tentu bisa diimplementasikan pada komunitas yang besar. Nah, itu kita harus mengidentifikasi itu. Kemudian kita lakukan tahap selanjutnya yaitu mengembangkan pendekatan analisis ya. Kita mau analisisnya seperti apa nih kayak gitu. Fungsinya untuk apa? Pertama, menjamin bahwa sumber data dan proses pengumpulan data adalah adekuat. Tadi saya bilang ya teman-teman, kalau dia tidak akurat, tidak adekuat, ini sangat-sangat dampaknya akan panjang kayak gitu sampai kepada kesalahan misalnya atau kekurang tepatan pengambilan keputusan program atau intervensi gitu. Kemudian memanfaatkan data atau informasi yang tersedia jika bisa ya teman-teman. Kemudian analisis dapat sederhana atau kompleks. Tentunya ini tergantung dari tujuan surveillance teman-teman. Teman-teman hanya ingin sederhana mengetahui gambarannya saja, maka analisisnya cukup dengan analisis deskriptif. Tapi kalau teman-teman pengen tahu faktor resikonya apa, faktor dominannya apa, kalau kita mau melihat parnya bagaimana atau AR-nya bagaimana, ukuran dampaknya bagaimana, itu teman-teman bisa melakukan analisis yang lebih kompleks lagi. Kemudian perlu adanya pertimbangan teknologi pendukung dan sumber daya manusianya ya teman-teman. Tentunya ketika analisis teman-teman harus memanfaatkan teknologi ya. Nah, teman-teman harus lihat juga tidak semua SDM itu mampu melakukan berbagai jenis teknologi yang ada. Contohnya mungkin SDM A bisa analisisnya hanya sampai Excel saja. Yang B itu bisanya Excel sama SPSS. Yang C bisa Excel, SPSS, Stata, R, Python dan lain-lain kayak gitu. Itu bisa aja. Jadi kita harus mempertimbangkan bagaimana teknologi dan tentunya kemampuan SDM dalam melakukan analisis data. Kemudian kita menentukan mekanisme diseminasi ya teman-teman, diseminasi dari hasil yang sudah kita dapatkan dari analisis tadi. Nah, akses publik terhadap data harus direncanakan, dilakukan secara rutin, disesuaikan dengan keterbatasan, tentunya difasilitasi dengan media elektronik itu lebih baik ya. Kemudian, diseminasi ini tentunya menyediakan analisis, interpretasi, dan rekomendasi yang disesuaikan dengan pengambil kebijakan dan target pendengar. Tentunya teman-teman kalau teman-teman mendiseminasikan hasil surveillance teman-teman ke pihak Dinkes akan menggunakan bahasa ataupun data yang akan berbeda dengan teman-teman mendiseminasikannya kepada masyarakat umum. Karena ada beberapa data yang tidak perlu diketahui masyarakat umum kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan lagi target sasaran kita diseminasi itu apa. Kemudian juga menggunakan teknik penyajian data yang jelas dan ringkas ya teman-teman. Kira-kira misalnya dalam deskriptif teman-teman lebih cocok ini menggunakan tabel kah, menggunakan grafik kah, kayak gitu ya, atau menggunakan maps kah, kayak gitu. Itu kita sesuaikan lagi dengan bagaimana data itu bisa disajikan, tetap tersampaikan informasinya, tapi bisa dengan ringkas dan jelas dan juga tentunya menarik ya teman-teman. Kemudian bisa diseminasi dengan menggunakan media komunikasi. Selanjutnya yaitu menentukan metode evaluasi. Kira-kira bagaimana ya kita melakukan evaluasinya? Ada beberapa parameter evaluasi yang bisa kita gunakan. Mulai dari yang pertama, apa yang kita temukan dalam sistem evaluasi? Kemudian apakah tujuannya tercapai? Tujuan surveillance-nya tercapai atau tidak?
Kemudian informasinya itu tepat waktu atau tidak. Kemudian informasi yang didapatkan bermanfaat atau tidak. Terus kita bisa menilai apakah sistem surveillance ini perlu dilanjutkan, ya. Terus kalau perlu dilanjutkan, apakah perlu diperkuat atau direvisi? Nah, itu kita bisa menilai, ya, atau kita bisa melakukan penilaian parameter evaluasinya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kita masuk ke topik selanjutnya terkait rasional kegiatan surveillance, ya teman-teman. Ketika kita melakukan kegiatan surveillance, ya, tidak semua masalah itu bisa dilakukan kegiatan surveillance atau prioritas untuk dilakukan kegiatan surveillance. Ada beberapa parameter kita menilai suatu peristiwa kesehatan itu kita anggap penting, terutama penting untuk dilakukan kegiatan surveillance. Di antaranya pertama yaitu kita lihat dari jumlah kasus, insiden, dan prevalensinya. Semakin tinggi jumlah kasus, insiden, prevalens, tentunya itu menjadi prioritas kita. Kita bisa paham bahwa ini masalah yang penting dan harus segera diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah indikator berat ringannya suatu penyakit, ya teman-teman. Ada penyakit yang dia misalnya kayak flu, ya termasuk kita kategorikan penyakit yang ringan kayak gitu. Beda lagi dengan misalnya stroke gitu ya. Kita bisa masukkan kepada kategori yang berat. Semakin berat ya suatu penyakit itu, maka itu juga akan menjadi parameter pentingnya suatu peristiwa kesehatan. Selanjutnya angka mortalitas atau angka kematian. Angka kematian ini menggambarkan dampak atau parahnya dari masalah kesehatan itu ya teman-teman. Artinya kita bisa menyimpulkan kalau angka mortalitasnya tinggi, maka itu juga menjadi prioritas pentingnya suatu masalah kesehatan. Kemudian indeks hilangnya produktivitas. Berapa lama sih misalnya kita hitung karena penyakit ini kira-kira berapa lama dia harus tidak masuk kerja. Karena penyakit ini kira-kira dia berapa lama harus terbaring di tempat tidur saja tanpa melakukan aktivitas apapun kayak gitu. Jadi kita melihat itu ya teman-teman. Kemudian bisa dilihat indeks kematian dini. Ini ada kaitannya dengan misalnya yang dimaksud kematian dini ini sebenarnya misalnya rakyat Indonesia itu bisa memiliki umur harapan hidup itu sampai 70 tahun. Tapi karena dia adanya penyakit, jadinya dia mengalami kematian dini. Artinya dia mati sebelum umur 70 tahun, misalnya di umur 40 tahun. Nah, jika ini kejadiannya banyak, tentunya ini bisa mengisyaratkan kepada kita bahwa ada suatu masalah kesehatan yang harus segera kita selesaikan. Kemudian kita tentunya juga mempertimbangkan biaya medis ya teman-teman. Kemudian juga dengan preventabilitas. Nah, preventabilitas ini ada kaitannya dengan kemampuan untuk mencegah. Bisa nggak ya masalah ini dicegah kayak gitu? Tentunya dengan melakukan berbagai tindakan pencegahan, mulai dari tindakan pencegahan primer, sekunder, ataupun tersier. Atribut surveillance, ada beberapa atribut, yaitu pertama simplicity, kemudian flexibility, acceptability, sensitivity, predictive value positif, representativeness, timelines, data quality, dan stability. Simplicity itu bahasa dasarnya adalah simple ya, sederhana. Itu maksudnya adalah kesederhanaan dari suatu sistem surveillance mencakup kesederhanaan dalam hal struktur dan kemudahan dalam mengoperasi sistem surveillance tersebut. Artinya, sistem surveillance sebaiknya dirancang sederhana mungkin, namun masih tetap bisa mencapai tujuan dari adanya sistem surveillance tersebut. Kesederhanaan suatu sistem surveillance itu bisa dilihat dari rancangan dan besar dari sistem itu. Rancangan yang sederhana harusnya memiliki definisi kasus yang mudah diterapkan. Orang-orang yang mengidentifikasi kasus juga biasanya adalah orang-orang yang melakukan pemrosesan data dan pengguna data. Flexibility, fleksibel, artinya sistem surveillance itu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan informasi yang dibutuhkan atau situasi pelaksanaan tanpa disertai adanya peningkatan yang berarti akan biaya, tenaga, dan waktu. Jadi apapun kondisinya, sistem surveillance itu bisa mengikuti tanpa adanya peningkatan yang terlalu signifikan kayak gitu ya. Kemudian perubahan ini bisa seperti
adanya masalah kesehatan yang baru diidentifikasi, atau seperti kemarin kondisi pandemi gitu ya, definisi kasusnya berubah, ada penambahan atau pengurangan variasi sumber pelaporan, dan sebagainya. Jadi, walaupun terjadi perubahan-perubahan seperti ini, sistem surveillance dapat menyesuaikan diri.